Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati ya. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita, hati kita, kita mau membawanya sebagai persembahan yang terbaik. Bukan apa yang kita pikir itu baik, tapi yang terbaik yang Tuhan inginkan. Kain memberi yang terbaik, tapi Habil, dia memberi apa yang Tuhan inginkan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada, semua hanya kebaikan-Mu. Semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami dipilih, kami dipanggil untuk mengetahui isi hati-Mu. Berapa dalamnya kami telah jatuh, Engkau Tuhan yang turun dari surga untuk mengangkat kami. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu lemah lembut. Tuhan, kasih-Mu memaafkan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kasih-Mu mengajarkan kami murah hati. Kasih-Mu yang menarik kami dalam kebenaran. Kasih-Mu Tuhan yang mengikat kami dalam cinta.
yang memerdekakan kami. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah. Penuhi kami. Penuhi kami. Berbicaralah Roh Kudus. Ini waktumu. Berbicaralah di dalam hati kami. Rendam kami. Rendam kami dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu hendak soking, jangan kosongkan hatimu, jangan kosongkan pikiranmu. Berfokuslah kepada satu pribadi, Yesus namanya. Biarkan Yesus yang mengisi hidupmu, bukan yang lain. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Penuhi kami, putra dan putri-Mu. Kami sadar kami gak mampu berjalan sendiri. Kami sadar kami gak mampu, Tuhan. Bantu kami. Bantu kami, Roh Kudus. Yang pagi ini datang dengan kelemahan tubuh, yang pagi ini datang dengan masalah, yang pagi ini datang dengan luka hati, yang pagi ini datang dengan mencari, yang pagi ini datang dengan rasa haus, yang sakit disembuhkan, kelemahan-kelemahan tubuh dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang mencari, ia akan mendapatkan. Yang haus, Tuhan beri kelegaan. Yang luka hati, izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Izinkan Roh Allah mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih rela berkorban, kasih memaafkan, kasih rendah hati, kasih adalah atmosfer, kasih adalah udara, kasih adalah oksigen, kasih surga turunlah. Mari Bapak Ibu, mari agar kita saling mengasihi. Kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita saling mengasihi, agar kita saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam dunia ini. Ini adalah sebuah prinsip penting untuk dapat bertahan bersama-sama hidup di dalam sistem dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah menegur tuan rumah yang menjamunya karena tidak menyediakan air pembasuh kaki baginya. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika seseorang dengan sengaja menjatuhkan diri dan bergelimang dalam lumpur dosa, tentu itu tindakan yang salah. Tetapi dengan hidup dalam sistem dunia, sepanjang hari mereka diselubungi selaput yang membuat mereka tidak mampu segera berbicara tentang hal-hal rohani. Karena seperti selaput itulah yang memisahkan mereka dari hadirat Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan seseorang yang intim dengan Tuhan, maka mereka dapat membantu orang tersebut untuk mengangkat selaput yang menutupi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pembasuh kaki sesama. Yang pertama adalah jangan ada persoalan terhadap Allah. Jika orang tersebut memiliki masalah yang berat dengan Tuhan, maka akan membuat orang lain menerima beban yang berat pula. Maka selesaikanlah masalahnya terlebih dahulu dan kembali berbalik agar menjadi alat yang berguna bagi tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah bila orang tersebut membasuh kaki orang lain, maka ia haruslah juga bersedia dibasuh oleh orang lain. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak ada hamba Tuhan manapun yang tidak perlu dibasuh kakinya oleh sesama hamba Tuhan yang lain. Bila ini dilakukan, iblis tak mampu menggoncangkan tubuh Kristus di muka bumi ini. Justru Tuhan yang mengingatkan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan telah memberikan kepada kita kesadaran bahwa dunia adalah sistem yang dibangun oleh si jahat. Dan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu membangun kerajaan antikris, karena ia tidak mampu duduk di tahtanya yang kudus. Kita setuju bahwa walaupun kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi kita tetap harus tinggal dalam sistem dunia ini. Namun harus ada batasan, di mana selama batasan itu tidak terlampaui, kita tetaplah aman. Bila melampaui batasan itu, kita dalam bahaya karena ada keterlibatan oleh si jahat. Satu Korintus 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutulis kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Seringkali dunia menawarkan jalan keluar bagi setiap masalah. Ketika Bapak Ibu masih tinggal di dunia ini, bahkan itu adalah obat yang menjadi pilihan satu-satunya untuk bertahan hidup dalam kemah yang fana ini. Bila saja kita dapat hidup seperti Yohanes Pembaptis yang menjauhi segala perkara duniawi, dengan memakan madu dan belalang saja, kita bebas dari pergaulan tentang berapa jauh kita boleh memakai hal-hal duniawi. Tetapi kita tidak dipanggil seperti Yohanes, melainkan agar menjadi terang dunia.
Jadi, bagaimana menentukan batasan-batasan keterlibatan itu sekarang? Roh Kudus yang di dalam diri Bapak Ibu dan sayalah yang akan memberitahukan kapan saatnya batasan itu harus berhenti. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Contoh lain diberikan oleh Paulus mengenai rasa kepemilikan terhadap sesuatu yang duniawi, termasuk memiliki istri atau suami. Walau kedengarannya bertentangan dengan Efesus 5 ayat 28, justru kita mengerti sekarang bahwa seseorang dapat mengasihi orang lain tanpa keterikatan karena memiliki orang tersebut. Suami atau istri boleh tetap menyatakan kasih sayang satu dengan yang lain, tetapi harus dibebaskan dari dominasi kasih sayang itu terhadap mereka. Kasih sayang itu bukanlah sesuatu yang harus dituntut atau dipertahankan selamanya. Semua karena kesadaran bahwa waktunya telah singkat. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi. Kasih lemah lembut, kasih panjang sabar, kasih mau mengampuni. Kasih-Mu Tuhan, datanglah kasih-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama kami. Ya, pengurapan kasih itu turunlah pada pagi hari ini. Penuhi kami,
Penuhi hati kami, penuhi roh kami, penuhi jiwa kami, dan penuhi kehidupan kami. Ya, rasakan kasih-Nya pada pagi hari ini mengalir. Rasakan kasih-Nya merendam Bapak Ibu pada pagi hari ini. Rasakan. Seperti ada aliran yang mengalir. Seperti angin yang berhembus. Kasih-Nya menenggelamkan Bapak Ibu. Kasih-Nya memerdekakan. Bapa, jika ada anak-anak-Mu, jika ada putra dan putri-Mu yang tergabung dalam Zoom pagi hari ini, atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, yang kekurangan kasih Bapa, penuhi mereka. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Bapa. Kasih itu turunlah. Kasih itu turunlah. Agar kami kuat. Agar kami tidak rapuh. Kasih-Mu turunlah. Mereka yang butuh kehadiran seorang Bapa, kasih Bapa turunlah. Penuhi setiap hati anak-anak-Mu. Penuhi setiap hati anak-anak Allah. Penuhi hati kami putra dan putri-Mu. Kasih itu mengalirlah. Mengalirlah. Ya. Terus merendam kami. Terus merendam kami. Damai itu turunlah. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus. Jika ada hati-hati di tempat ini yang mengalami luka, kecewa, rapuh, bantu kami putra dan putri-Mu. Bebat luka hati kami. Bebat luka hati kami Roh Kudus. Dengan kasih. Yang haus akan kehadiran seorang ibu, yang haus akan kehadiran seorang mama,
Izinkan Roh Kudus yang hadir pada pagi hari ini menyatakan dirinya sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu bagimu. Dia tahu berapa lelahnya engkau berjalan. Dia tahu kesesakan hatimu. Ceritakan semua kepada Roh Kudus. Berserulah kepadanya. Ungkapkan segala sesuatunya. Katakan, Ma, aku gak sanggup, Ma. Aku gak kuat. Peluk aku, Ma. Ya, izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih itu memeluk. Izinkan kasih itu memulihkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan berbagai ayat di Alkitab, istilah kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Itu berarti akan ada masa ketika sistem dunia ini bersama-sama kerajaannya akan digantikan dengan sistem dan kerajaan Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Wahyu 11 ayat 5. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Seberapapun hebatnya pekerjaan si jahat terhadap manusia, tetap ada manusia-manusia yang tidak dapat dijamah oleh si jahat, oleh kuasanya. Mereka yang tidak memerlukan kekuatan militer atau tenaga atau kepandaian manusia, cukup dengan bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu
Ia akan menumpas pekerjaan setan itu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan kanan lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Kuasa dunia yang akan datang itu, yakni berupa karunia-karunia roh, telah boleh dikecap sekarang dalam rangka mengembalikan otoritas manusia di muka bumi seperti semula. Kegagalan Adam pertama telah memberi jalan bagi Tuhan Yesus mengambil alih tugasnya dan memenangkannya kembali sebagai Adam kedua, yakni Adam yang memberi hidup. Rencana Allah dari semula agar manusia memerintah dan menaklukkan dunia telah terpenuhi melalui Tuhan Yesus. Jadi, pekerjaan gereja Tuhan di muka bumi bukan hanya sibuk memenangkan jiwa dan membebaskan mereka dari cengkraman si jahat saja, tetapi juga terutama berurusan dengan si jahat sendiri dan merampas kembali kekuasaannya untuk mengembalikan kepada rencana awal Allah terhadap manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa dunia yang akan datang itu adalah sedikit demonstrasi dari kuasa yang akan beroperasi penuh ketika kerajaan dunia ini telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan Ia, Yesus, yang akan menyerahkan seluruh otoritas kerajaannya kepada Allah Bapa. Kuasa itu akan Bapa bagikan di antara semua anak-anak Allah. Bapa yang akan memerintah, tetapi melalui Yesus Kristus. Bapa akan mengatur semua anak-anak Allah pada tempatnya masing-masing dengan penuh kuasa yang Ia bagikan untuk mengatur seluruh kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi korupsi dan semua teratur dengan tertib. Banyak sekali pekerjaan dan juga akan ada tugas mengajar semua makhluk dengan hikmat Allah. Kuasa dunia akan datang itu didasarkan pada kasih. Semua karunia roh harus didasarkan kepada kasih. Jika tidak didasarkan dengan kasih, itu sama dengan kuasa yang dilakukan oleh si jahat. Semua untuk memuaskan keserakahannya sendiri saja. Kuasa itu akan mengembalikan manusia kepada kasih, kepada Allah saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah akan hal ini. Dia adalah Allah yang cemburu. Allah yang ingin memonopoli seluruh kasih Bapak Ibu dan saya.
hanya baginya saja. Tetapi itu adalah cara agar Bapa mengimpartasikan seluruh kuasanya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Allah Bapa pernah bahas ini ketika membahas tentang kemurnian, bukan? Semua kepentingan diri sendiri harus dilenyapkan sama sekali. Keadaan ini akan membuat seluruh energi dapat dipusatkan bersama untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang penuh kemuliaan dalam dunia yang akan datang. Banyak hal besar yang telah Bapa rencanakan di masa yang akan datang. Masa yang akan Dia beritahukan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dengan terus bertumbuh di dalam kasih Allah, kita kelak akan dapat memahami semuanya itu. Kasih Bapa sungguh telah terbukti ketika Engkau Bapa menyerahkan anakmu. Kasih-Mu Bapa penuh dengan pengorbanan bagi kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Selama hidup kami Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya. Kasih itu kini telah mengalir, memenuhi Bapak Ibu, merendam Bapak Ibu, memberi kekuatan. Memberi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan. Kelemahan-kelemahan tubuhmu dipulihkan. Semua beban-beban pikiran, beban perasaan, beban keluarga, beban pelayanan, beban pekerjaan, apapun yang menjadi beban hidupmu, pada pagi hari ini terlepas. Yes, beban-beban itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Disegarkan kembali. Seperti rumput kering yang terinjak-injak oleh keserakahan manusia. Hujan itu turunlah. Hujan pertobatan itu turunlah pada pagi hari ini. Hujan awal dan hujan akhir membasahi rumput-rumput di ladang, menyegarkan, memulihkan,
dan memberi pertumbuhan yang baru. Dengarkan suaranya memanggil namamu. Dengarkan suaranya memanggil namamu pada pagi hari ini. Engkau, anak yang kukasihi. Bapa, pagi hari ini hamba khususnya mau berdoa untuk Ibu Lani. Kehangatan Roh Kudus turunlah. Ya. Perkenanannya turunlah. Memeluk putrimu ini. Izinkan kasih itu turun. Izinkan kasih itu memeluk Ibu Lani. Rasakan kehangatannya. Rasakan belayan rambutnya. Rasakan. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Anakku, janganlah takut. Aku ada bersamamu. Aku akan mendandanimu, nak. Aku yang memegang tanganmu dan menuntun langkahmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Aku lemah lembut. Aku diutus Bapa untukmu. Bapa di surga rindu. Bapa di surga rindu kepadamu. Berbaliklah. Berbaliklah kepadaku. Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Terus penuhi kami. Terus penuhi kami, putra dan putrimu. Mungkin sesi pada pagi hari ini segera berakhir. Tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tapi aliran-aliran kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Keangkuhan itu diruntuhkan. Roh agamawi itu diruntuhkan. Benteng-benteng, tembok-tembok itu diruntuhkan. Yang sakit hati pada pagi hari ini dipulihkan. Jiwa yang pecah, izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu, menyusunnya kepingan demi kepingan.
membebat luka hati dengan cinta, membebat luka hati dengan kasih. Pulih, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih-Mu mengajarkan kepada kami agar kami saling membasuh kaki. Kami saling menyegarkan. Kami saling memberi kekuatan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima semua berkat, pengurapan, dan kasih yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan disegarkan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin.